Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Maf Channel. Nah, sekarang saya akan membahas tentang phonetics, gitu ya. Phonetics atau ilmu bunyi. Bunyi-bunyi bahasa tentu saja. Nah, ada 3 jenis phonetics. There are 3 types of phonetics. Yang pertama disebut acoustic phonetics. Yang kedua auditory phonetics, dan yang ketiga adalah articulatory phonetics. Jadi itu 3 jenis phonetics. Ya. Apa itu acoustic phonetics? Acoustic phonetics is the study of how speech sounds are transmitted. Nah, itu ya. Bagaimana bunyi bisa disampaikan. Disampaikan atau dihantarkan. Looks at the physical properties of sound such as frequencies dan sebagainya. Jadi melihat ciri-ciri fisik bunyi, ya misalnya getaran bunyi, frekuensinya seperti apa, tinggi rendah dan sebagainya, itu adalah ranah dari acoustic phonetic. Yang kedua adalah auditory phonetics, is the study of how speech sounds are heard. Jadi kajian bagaimana bunyi bahasa itu didengar. Examines the perception of speech sounds, perception auditory, audio. Ya. Dan yang ketiga adalah articulatory phonetics atau phonetic articulatory adalah the study of how speech sounds are produced by human speech organs or human speech apparatus. Jadi itu articulatory phonetic adalah kajian bagaimana bunyi-bunyi perangkat bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Nah, itu adalah 3 jenis fonetik. Nah, fonetik dalam linguistics yang kita akan pelajari ini adalah yang ketiga ini, walaupun nanti penjelasannya ada sedikit mungkin tentang acoustic phonetics. Tapi yang kita bahas nanti adalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Nah, dalam phonetics yang kita bahas, yang kita pelajari adalah speech sound. Speech sound itu bunyi bahasa atau biasa disebut phones, ya, phone atau speech sounds yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Nah, selanjutnya kita mengenal organs of speech. Kita akan membahas tentang organs of speech atau speech organs, alat-alat ucap manusia. Nah, ini adalah gambar dari organs of speech atau speech organs atau alat-alat ucap manusia. Itu ada di mulut, terdapat ada lubang hidung nasal cavity, ada lubang mulut oral cavity, kemudian ada bibir lips, teeth atau gigi, bibir atau labial, gigi dental. Nanti bunyi yang diproduksi melibatkan bibir itu namanya nanti mesti ada labialnya, juga dental. Kemudian ada alveolar reed di belakang gigi itu, bagian atas, gigi atas ya. Kemudian hard palate, langit-langit keras untuk bunyi palatal nanti. Kemudian ke belakang lagi ada soft palate, langit-langit lunak atau velum itu ya. Di belakang ada uvula. Kemudian di lidah itu ada tip, ujung lidah, ada front, bagian depan dan belakang. Kemudian saliran ke bawah lagi itu ada faring, saluran tenggorokan dan kerongkongan ada di sana itu. Kemudian ada epiglotis, itu katup antara tenggorokan dan kerongkongan. Di bawah ada faring, ada laring.
faring itu ada di atas, kemudian bawah itu laring, dalamnya itu ada di tempat di vocal folds atau vocal cords itu ya, biasanya disebut pita suara di sana. Nah, yang udara masuk ke sana bisa menimbulkan bunyi atau bunyi-bunyi bahasa ada di dalam sana. Nah, itu adalah gambar dari speech organs, alat ucap manusia. Nah, ini adalah places of articulation, tempat-tempat artikulasi. Nah, itu ya. Bunyi yang melibatkan bibir nanti disebut labial. Kalau dua bibir ya bilabial. Kemudian yang melibatkan alveolar itu disebut alveolar. Yang melibatkan gigi nanti disebut dental. Yang melibatkan gigi dan bibir atau bibir dan gigi itu namanya labiodental. Bunyi yang diproduksi dengan melibatkan hard palate, jadi lidah ditarik ke sana, itu namanya palatal. Kemudian sesuai dengan tempatnya, ada yang bunyi namanya nanti disebut velar, dan kalau di glotis namanya glotal. Nah, itu namanya, itu adalah places of articulation atau tempat-tempat artikulasi yang nanti bunyi-bunyi yang diproduksi diberi nama berdasarkan tempat-tempatnya itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang alat-alat ucap manusia, organs of speech dalam phonetics. Nama-nama bunyi-bunyi bahasanya itu bisa berdasarkan pada tempat-tempat di mana bunyi itu diproduksi. Kalau melibatkan dua bibir misalnya itu namanya bilabial, kemudian ada yang labiodental, kemudian ada dental, ada alveolar, dan lain sebagainya. Itu dasarnya adalah nama-nama bunyi yang diproduksi oleh places of articulation, tempat-tempat berdasarkan pada tempat artikulasinya. Demikian saja dulu, nanti tentang the name of the speech sound on the phones based on places of articulation akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.